modifikasi pembelajaran kita, ada yang outdoor, ada yang indoor. Sementara siswa SD-nya masuk dari jam setengah 8 sampai setengah 10, dilanjut siswa SMP SMA di luar, dan sebagainya. Jadi sejak langsung sepakat mungkin ya. Cepat dia kita mulai ya. Sebenarnya ini tadi di awal sebelum diskusi nggak punya apa-apa, karena nanti kalau seandainya kita masak ini dulu, kesian yang mempunyai kebutuhan yang lain kan. Oke Bapak Ibu ya. Pendampingan kita ini pendampingan kedua itu kita fokus pada perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Berarti di sini kita akan fokus pada perubahan yang pada diri Pak Rio, baik di dalam diri maupun untuk lingkungan sekolah ya Pak. Ya. Kemudian yang pertama Pak Rio itu refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Ya. Bagaimana dukungan kepala sekolah teman sejawat terhadap pendidikan guru penggerak? Sebetulnya kalau saya lihat teman-teman maupun kepala sekolah khususnya dalam artian supaya dikasih kesempatan, bahkan beberapa kali kegiatan pun diakomodasikan dan juga tahun ini pun jadi sebetulnya juga mau dibilang tambah kerjaan juga ditunjuk jadi mata kesiswaan. Jadi salah satu mungkin aktualisasi guru penggerak untuk kepala sekolah kita jadi mata kesiswaan langsung, dan itu memang menjadi tantangan juga sih kalau buat saya, tapi kita coba jalani dan sampai saat itu teman-teman pada support bagus. Itu tadi dukungannya, bentuknya nyata dari dukungan teman sejawat dengan kepala sekolah. Salah satunya tadi nyata tadi dengan ditunjuknya jadi mata tadi, kepercayaan tadi. Terus yang kedua kita juga sering komunikasi bareng dengan menghasilkan produk-produk dari pembelajaran. Salah satunya adalah produk tata tertib, produk asesmen, produk yang sifatnya keterampilan vokasional maupun yang sifatnya olahraga. Jadi ada seperti itu yang bisa menjadikan sekolah kami berbeda dari sekolah yang lain yang dihasilkan. Ya Pak, dari itu tadi Pak, refleksi dulu tadi, dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat tadi, ada tidak tantangannya? Pasti apa ya? Pertama, tantangan yang paling berat adalah membuat teman-teman maupun kepala sekolah percaya dengan apa yang kita lakukan, itu yang paling penting. Karena dari sisi trust atau kepercayaan tadi timbullah keyakinan untuk mengikuti apa yang kita ubah dari sekolah tadi. Dan itu tidak mudah, mungkin kurang lebih sekitar 4 bulanan ke belakang itu proses saya untuk meyakinkan teman-teman guru maupun kepala sekolah. Berarti itu tadi Pak ya, dengan dari tantangan tadi yang membuktikan bahwa yang kita kerjakan itu bermanfaat dan bisa meningkatkan perubahan sekolah kita. Yang kedua, refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul. Kita kan modul sekarang sudah sampai 1.4. Jadi apa saja yang sudah Bapak pelajari dari 1.1 sampai 1.4? Misalnya keterkaitan antara modul 1.1 sampai 1.4 seperti berkaitan semua ya, mulai dari profil dan Pancasila sampai kepada budaya positif melalui program-program yang sifatnya harus kita rencanakan, termasuk juga sampai ke saat ini pun bagaimana kita menyusun karakteristik seperti kita harapkan melalui visi misi tadi itu bisa diaktualisasikan melalui tahapan-tahapan modul yang saya pelajari tadi, mulai dari perencanaan nyata kerja tadi, bagaimana kita merencanakan apa yang menjadi goalnya sekolah ini, apa yang menjadi tantangannya, apa yang menjadi jalan keluarnya, itu yang menjadi kita salah satu poin untuk memperbaiki itu. Kemudian sudah Pak Rio implementasikan ke kelas apa contoh? Nanti diimplementasikan sekarang di kelas ya. Salah satu yang paling nyata itu adalah anak didik kita itu sering terlambat ya Bu ya, terutama anak-anak yang tenaga kita atau mengalami lemah IQ-nya. Itu beberapa kali kita mengalami kesulitan untuk mengatur waktu, bagaimana cara supaya mereka disiplin nih. Dan itu pun tidak menjadi hal yang gampang karena di satu sisi mereka mengalami masalah di IQ juga, autis, emosionalnya,
dan di kelas SMP saya coba untuk dicoba budaya positif yang saya sampaikan sampai detik ini itu sebenarnya bisa berjalan dengan dukungan orang wali kelas yang bukan karena saya sendiri. Kolaborasi banyak nanti. Kolaborasi. Kemudian apa respon dari siswa Pak dengan pertanyaan Bapak? Kalau dilihat dari respon saya tidak bertanya ya, dia cuma saya melihat dari ekspresi dan sikap mereka. Ketika mereka melihat saya itu dari jauh sudah mulai masukkan baju. Oh ya, tahu ya, sadar ya. Kalau sudah waktunya terlambat, mereka pasti lari nih. Seakan-akan tahu kalau misalnya terlambat nih pasti Pak Rio bakal ngajak komunikasi nih. Saya tidak akan mungkin karena mungkin tidak ditekankan pada budaya positif ya Bu ya. Tapi mereka khawatirnya ketika jadi diskusi mereka akan menjadi salah satu tidak menjadi optimal. Dan mereka tahu dia akan menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi ketika melihat saya langsung lari dan minta maaf. Oh iya, menyadari lah ya kesalahannya walaupun kita tanpa ngasih tahu dia sudah tahu. Bagaimana apa perasaan Bapak setelah menerapkan modul 1.1 sampai 1.4? Hal yang paling pertama, saya mendapatkan pembelajaran baru, terutama dalam kaitannya bagaimana kita mengolah, bagaimana kita mengoptimalisasi peserta didik yang tanda kutip juga mengalami kebutuhan khusus. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu sisi kalau dari guru, mungkin kalau di sekolah umum melihat peserta didik yang menjadi orang sukses itu menjadi satu kebanggaan. Kalau kami di SLB tidak harus menjadi sukses, tapi mengalami perubahan dari siswa-siswi yang dulunya seperti ini menjadi seperti itu. Itu menjadi salah satu yang membuatkan untuk SLB yang luar biasa sih Bu. Maksudnya mereka dengan keterbatasan, tapi mereka bisa berubah lebih baik. Kemudian apa rencana Pak Rio untuk perbaikan ke depannya lagi dalam kegiatan yang ada? PR-nya apa sih PR yang ya ingin dicapai lagi ya? Yang ingin dicapai, ada sampai dicapai. Karena saya tipikalnya Bu, tipikal guru yang tidak gampang puas dengan satu hal. Salah satunya juga dalam proses pembelajaran, salah satu dalam proses penitipan. Saya melihat bahwasanya ada pencapaian yang saya lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalisasi keterampilan. Lalu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi model dan metode pembelajaran terhadap peserta didik kita. Karena tidak mungkin sama dengan peserta didik kita. Itu pencapaian yang kita lakukan. Dan yang ketiga terkait dengan potensi peserta didiknya juga melalui kegiatan KKN yang kita canangkan sudah mulai berjalan bulan pertama di bulan Januari, terus bisa kita tangkap Presiden. Itu salah satu PR yang bikin saya itu merasa tertantang lagi aktualisasi ini. Tadi Mbak ya, kemudian kita beralih dan tapi ini bukan di dalam pembelajaran yang daring baik dengan fasilitator maupun struktur. Ini kita kembali merefleksi lokal karya kita pertama kemarin. Kita ada materi merintis komunitas praktisi, ingat ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, Pak Rio, komunitas praktisi yang di sekolah Bapak, apa yang Bapak sudah bentuk? Pertama, praktisinya adalah komunitas autis. Jadi itu ada di lulusan PLB. Jadi memang kita coba untuk bentuk ada 3 orang saat ini komunitas praktisi autis. Jadi 3-3-nya terapis. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kita coba bagaimana melihat guru-guru yang basicnya bukan PLB. Kita buat juga komunitas praktisi yang nantinya itu akan dilatih keterampilan yang sifatnya PLB-an. Jadi kalau kita berfokus kepada yang mau daftar PLB kesini susah ya Bu. Untuk kali ini saja yang baru daftar untuk jurusan PLB itu baru 5 orang. Yang sudah bekerja saya, Bu Lili, dan Bu Elis. Yang satu masih di UMP, yang satu masih di Universitas PGRI Jogja. Asli orang Tunggal? Asli orang Tunggal semua. Yang PGRI, yang Bu Elis sama Bu Lili saat ini masih kuliah. Itu kemarin MOU saya dengan PGRI. Jadi salah satunya adalah bagaimana teman-teman yang basicnya PLB bisa membantu orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus, spesifiknya adalah autis.
Kemudian komunitas yang Bapak laksanakan ini apakah dapat dukungan dan program pembentukan? Untuk saat ini memang supportnya bagus oleh kepala sekolah karena memang membantu juga untuk kinerja di sekolah kita ya Bu. Karena kepala sekolah juga open terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya baru dan tentunya untuk membantu peserta didik kita. Supportnya itu. Dukungannya ya, Pak, full ya waktu itu. Kemudian tantangannya Pak, waktu Bapak pertama kali membuat komunitas ini. Tantangannya pertama yang jelas bagaimana membuat kepercayaan teman-teman yang tiga ini, Ibu Lili, Ibu Elis, biar bisa untuk yakin bahwasanya komunitas yang kita bentuk ini sebetulnya membantu loh. Dan mungkin tidak semua orang dikasih kepercayaan untuk bisa kuliah di PRB dan bisa berdampak kepada lingkungan sekitar. Dan itu yang membuat hal pertama tantangannya buat saya ya susah meyakinkan mereka kita bentuk nantilah mas, nantilah apa. Oke, kita coba lagi dengan memberikan kayak ilustrasi, terus memberikan semacam gambaran dan akhirnya beberapa waktu ke belakang ini teman-teman yang dari basic itu sudah komunikasi dan ternyata bagus mereka juga mau gitu. Hal yang menarik Pak, dari awal pembentukan sampailah adanya komunitas sekarang. Dulu Pak, baik. Hal yang menarik ya. Bagi saya sih dari awal sampai akhir menarik kan. Awalnya adalah tujuan kita untuk membantu, salah satunya kita membuat layanan konsultasi gratis untuk peserta didik. Hal yang menarik kedua adalah bagaimana yang kita sampaikan tadi bukan menjadi sesuatu yang membuat orang tua menjadi kayak tertekan gitu dengan kondisi anak-anak mereka gitu. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi, cara kita melakukan sosialisasi, ketika ada orang tua datang kita jadwal konsultasi, bagaimana kita bisa mengaturnya. Itu membuat saya ketemu dengan beberapa tipikal orang tua yang ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Itu hal-hal yang menarik buat kami. Itu berarti visi tadi udah ya Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya visi di sini sebenarnya visi awal apa Pak? Kalau awal itu memang tidak ada yang sifatnya ke pelajar Pancasila ya Bu ya. Dan kemarin waktu kami ada sosialisasi di Jambi memang ditekankan, bukan diwajibkan tapi ditekankan mencakup bagaimana karakter profil pelajar Pancasila ada di dalamnya. Dan salah satunya dengan perbedaan, toleransi, terus keterampilan juga, dan hal-hal yang sifatnya kaitan terhadap pelajar Pancasila yang menyesuaikan dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Dalam ini SLB. Memang ada beberapa perubahan dari kemarin dan sekarang. Karena juga kemarin mungkin programnya belum ada pelajar Pancasila itu ya Bu ya, jadi sekarang sudah ditekankan. Ternyata juga tidak terlalu susah juga untuk kita mengaktualisasikan karena memang prosesnya kita ikuti dengan yang disarankan oleh pengawas kami begitu. Minta bantu Pak, minta tolong. Oke, siap. Ya. Tolong Bu ya. Ya, kegiatan terakhir ya Pak ya. Refleksi pendampingan hari ini. Apa hal yang paling menarik yang menurut Bapak dalam proses pendampingan hari ini? Yang paling menarik adalah kegiatan ini Bu ya. Ya, hari ini pendampingan kita hari ini. Yang jelas kami merasa diperhatikan sebagai CGP dan hal-hal yang sifatnya kami tidak ketahui menjadi sesuatu yang baru
kemarin saya sebenarnya ke ibu dia harus mengevaluasi visi misi sekolah dengan mengganti dengan visi misi kami, ternyata itu tidak terjadi, dan itu menjadi salah satu pencerahan juga buat kami bahwasanya tidak seperti yang kami duga. Ini hal yang buat saya, oh iya ternyata perubahan yang diharapkan tadi bukan mengganti visi misi sekolah, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dengan visi misi kita punya. Iya, betul. Ya. Kemudian apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi di dalam pendampingan selanjutnya. Sebenarnya ini udah nih ada ini ya. Kalau untuk pendampingan ketiga, apa yang perlu saya perbaiki menurut Pak Dio? Kalau secara teknis saya bilang sudah cukup, sudah sangat cukup baik. Cuman mungkin ada beberapa hal yang sifatnya biar kita bisa nggak biar kapan-kapan gitu pendampingan ini kelompok secara kelompok kita pada barat gitu. Kita ketemu di mana, kita bisa saling sharing, rame-rame begitu, apakah memungkinkan gitu? Kalau itu Pak, masalahnya kita di situ judulnya kan juga pendampingan individu. Betul. Individu waktu kita perorangan ya nggak bisa disatukan. Jadi saya tuh pengennya dengar cerita dari teman, bagaimana inspirasi gitu ya Bu. Jadi sharing ya. Sharing, jadi oh ya ternyata ini dilakukan sekolah Bapak, saya bisa mengadopsi, meniru dan memodifikasinya gitu, ATM kan gitu ya Bu. Nah, itu ya sih saya pengen, karena jujur saya juga pengalaman terhadap waktu kesiswaan juga baru kali ini. Kali ini juga jadi saya pikir kalau misalnya saya tahu hal-hal baru dari Iya, karena kan ibaratnya Bu Diana kan juga wakil kan di sana ya, jadi bisa ibaratnya ya menjadi sharing informasi ya. Harapan sih gitu memang, tapi karena memang konteksnya pendampingan individu kan tidak mungkin jadinya. Ya, juga Pak, kami juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah aktif di dalam pembelajaran daring. Udah menyelesaikan semua tugas-tugas di LMS ya, walaupun kan tuh Pak Dwi kalau kurang-kurang dikit udah ditulis ya. Siap. Nah, jadi Pak Dwi saya lihat itu aktif di dalam pembelajaran dari walaupun bahkan tugas-tugas yang ada di LMS pun selesai semua ya. Walaupun begitu banyak kegiatan Pak Dwi saya lihat tuh, aduh banyak nih kegiatannya ini terkejar apa enggak. Jadi itu aja Pak, itu apresiasi saya. Kemudian motivasi saya Pak, ibaratnya walaupun begitu banyak kegiatan Pak Rio, janganlah ditinggalkan program ini Pak ya. Mengapa? Sebabnya begitu banyaknya orang yang ingin masuk ke dalam CGP ini, Bapak tak lihat ya sendiri ya, nggak ada yang bisa masuk. Kemudian ya contohnya di angkatan 8 cuma 4 loh Pak sampai wawancara. Ya Tanjung Barat cuma 4, SD 2, SMA 2. Situ ada SD pun di Tanjung Jabung, di Tanjung Timur Pak. Maksud saya di Toka Ilir ini hanya 1, SD 3. Ya Pak Iswadi itu baru wawancara, belum sampai habis. Nanti apakah kita punya generasi penerus atau tidak kan? Jadi program guru penggerak ini kan tidak semua bisa mengetahui ya Pak. Jadi saya mohon motivasi atau Bapak bisa sharing kepada teman-teman informasi maupun pengetahuan yang Bapak dapatkan. Kita aja kemarin aturan kalau terkendala masalah kesibukan dengan sendiri dia total ada 10. Tapi ternyata pas berjalannya waktu pengisian saya si kepala ada ini di mana cuma kita diskusi dan kita sempat membuat kayak kelompok kerja baru pengisian saya tadi seperti itu maksudnya. Jadi bahasanya menurut mereka tapi penjelasan materinya menurut kita tuh seperti ini. Dan dapat 7 kita yang lolos tahapan seleksi berkas sudah 7 orang. Spesial gitu ya. Tinggal wawancara sama praktek aja ya. Nanti akan 9 ya. Saya bilang Tanjung Barat memang nggak ada. Kita bilang jadi program materi yang ada di dalam CGP itu, jadi guru-guru itu tidak dapat kan, walaupun banyak berkeinginan mau. Jadi yang guru CGP yang sudah ada, baik yang sudah alumni, yang sudah selesai kan tidak ada tuh. Alumni yang kemarin berapa ya? 3 ya? Yang mana? Angkatan 5, iya udah selesai. 1, 2, 3 belum ya? Tidak ada. 5 tuh. Kalau di SMP saya nggak tahu, tapi kalau SMP itu banyak, Bu Epi, Bu Nenden banyak ya. Nah itu jadi
Jadi gitu juga kata Pak Ferry, Bu, saya kalau seandainya kurang paham tugas-tugas yang di LMS atau benar, dia bisa langsung menghubungi yang ini tadi sudah selesai. Pak, itu aja. Tapi yang hari ini, dan kemudian satu lagi Pak, Siap. besok itu kan kita sudah lekatan ya. Siap. Nah, terus lekatannya itu kita diminta buat laporan ini tadi, diskusi Bapak Pipit tadi, Bapak buat laporan seperti buat laporan biasa lah ya. Kemudian itu ada lagi yang kuesioner, sudah saya kirim ya. Pengen tanya Bu yang untuk untuk siswa Bu. Siswa Siswa ada 5 tuh Bu ya. Nah masalahnya kan saya kan ngajar SD nih. Saat tadi di SD ini kebanyakan masih belum bisa. Boleh nggak bisa? Boleh. Boleh itu aja. Tapi gurunya 5, kepala sekolah 1, Pak Anu 1. Kemudian itu diupload di, kalau nggak saya di pendampingnya 2 atau di pendampingnya 3. Nah, tapi nanti saya minta berkasnya karena ada juga di tugas LMS saya sama yang laporan ini itu. Kan scan data Bu ya. Ya, Bapak scan, yang arsipnya itu saya minta besok. Kemudian laporan diskusi tadi Pak. Apa itu bagaimana? Laporan bentuk seperti biasa ya, laporan kayak notulen biasa. Biasa ya. Dia anggotanya, absen anggotanya, kegiatannya apa aja. Sampailah, Di jilid berarti nanti Bu ya. ya, sampailah Bapak menentukan kesimpulan dari diskusi hari ini. Siap. Baik ya Pak. Jadi nanti kalau ada apa-apa boleh WA di grup atau boleh Pak ya. Gimana? Ada kegiatan pretest kemarin? Iya, yang Sudah Ibu. oh ya, alhamdulillah. Itulah Bu, kemarin Desember itu kegiatannya tumpuk semua. CG iya, CGC iya, terus implementasi mikrokreditsial dari Universitas Michigan kemarin iya, lalu dikasih amanah sebagai wakaf sambil minum Iya. sebagai wakaf juga dikasih amanah, jadi bisa bilang nah, bagaimana ya bisa dan jalan itu. Saya cuma pesan dengan satu dengan orang rumah istri saya bilang kalau kita diskusi baik-baik tidak ada menimbulkan salah satu mencapai insiden lah gitu ya. Jadi kalau misalnya takut ada insiden kacau semua kesan-kesan. Iya, betul, Dan sampai betul. Desember terakhir pun insidennya tidak ada dan bisa selesai semua. Tapi Bapak nggak ada merasa tantangan di waktu ya? Sebetulnya kalau tantangan waktu ada Bu, karena juga di rumah setelah ngajar kan saya juga buka terapi Bu. Benar. Memang ada kadang-kadang memang waktu yang bisa saya gunakan juga di sela-sela tadi. Misalnya kalau pas malam sudah jam 9 ke atas kita kerjakan tugas-tugas, terus PPG-nya juga sama. Dan kebetulan untungnya juga pas PPG itu kegiatan CGP-nya mulai agak menurun, sudah ada cenderung sudah mulai berkurang, jadi saya bisa presentasi di PPG-nya juga. Jadi ya itu salah satunya membuat video konten tentang pembahasan soal tadi. Iya benar. Itu juga kita coba bantu teman-teman yang belum lulus, kita coba sosialisasi soal ini. Kalau komunitas yang ada di sini, berarti Pak Nio komunitas secara besar itu ke provinsi ya? Iya, ada namanya Komdiksus, komunitas jaringan pendidikan khusus. Itu skalanya sebetulnya dulu awalnya disetting untuk tingkat provinsi Jambi. Tapi setelah pelaksanaannya banyak teman-teman yang berminat gabung. Dan ternyata lumayan juga yang gabung sudah itu. Dan beberapa tujuannya sekali kita mengadakan seminar meeting. Dan itu juga nambah informasi baru, nambah pengalaman baru. Termasuk yang KKG ini juga alhamdulillahnya juga salah satu keresahan juga ya Bu ya, karena di sini tahun ini satu yang pensiun gitu. Tahun depan satu lagi, tahun depan jadi 4 tahun ke depan itu kita kehilangan satu-satu semua Bu. Itu yang asli pro ya Pak? Yang senior kita. Nah dengan kondisi yang seperti itu, jadi kita membuat yang kita bisa kita lakukan tanpa harus menunggu dinas provinsi. Salah satunya PPD. Dan kemarin juga sempat saya upload juga tuh kegiatan yang pertama adalah tentang tunanetra, bagaimana teknik pendampingan orientasi mobilitas sosial dan komunikasi, lalu dengan tulisan braille. Kita belajar. Bagaimana dengan narasumbernya free, tidak dibayar.
Darah sumber dari? Dari sini. Oh. Yang basicnya memang PLB gitu kan, jadi bisa berbagi tanpa ada mau membutuhkan dana sebesar itu, kita bisa membuat kegiatan bahkan dapat sertifikat. Oh. Nantinya kalau bisa digunakan untuk pendaftaran P3K Iya benar-benar. atau CGP itu bisa bermanfaat. Jadi maksudnya tadi yang kaki yang di Pak Nio bentuk ini khusus semuanya anggotanya itu warga sini ya? Ya, betul. Nggak masuk misalnya SLB yang dari luar. Nah, memang khusus saya fokuskan di sini karena memang melihat keresahan guru yang banyak pensiun tadi sih. Kegiatannya gimana? Pelatihan, ada bimteknya juga ada yang sifatnya workshop, dan itu memang diaktualisasikan langsung. Jadi kita tidak mau kebanyakan materi tadi itu hanya sebatas textbook kita tulis dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita langsung praktek, karena SLB tadi kuncinya adalah praktek. Semakin sering kita praktek semakin mengingat, termasuk tulisan braille, termasuk teknik konek. Semakin sering digunakan semakin ingat, semakin sering disimpan ya semakin lupa. Iya benar. Itu narasumbernya misalnya itu bergantian atau gimana? Iya, gantian. Karena di sini ada beberapa guru yang biasanya PLB, kayak saya, Bu Lili, Bu Elis, Pak Maju, Bu Ir, Bu Yos, Bu Zaira, ada 7. Itu punya khusus sendiri-sendiri? Iya, betul. Kalau kayak kemarin netra itu ada Bu Elis sama Pak Maju. Nah, nanti habis ini kita ngelatih tentang masas sama keterampilan kerimban. Ada kecantikan juga. Jadi kita pelatihannya tadi bagaimana kita bisa melihat konsep yang mereka latih sehingga kita bisa mengaktualisasikan dengan peserta didik kita. Yang kayak itu tadi yang kecantikan atau saraf tadi itu apakah khusus anak-anak yang Iya, khusus? betul. Maksudnya Kemarin, khusus tuna apa gitu? khususnya untuk anak SLB. Tidak spesifik ke tunarungu apa kita enggak. Itu pelatihan kemarin di Bogor. Di Jambi itu dapat fokus di kecantikan. Jadi ada 10 guru yang dikirim, Tanjab Barat 1, Tanjab Timur 1, Sarolangun 1, dan masing-masing dapat kabupaten 1. Dan spesifiknya kebetulan di kita dapatnya pedicure, kuku tangan, kuku kaki. Dan itu untuk umum. Nah harapannya ketika kami pindah ke sekolah baru besok, kita punya galeri workshopnya sendiri. Iya Kita benar. bisa membuat sertifikasi, karena Ibu Dinda tadi dia berhak mengeluarkan sertifikat nanti karena sudah sifatnya Asesor dia benar. Kami nanti. itu sih keunggulan yang didapat ketika kami mendapatkan asesor tadi. Apakah ada kolaborasi dengan pihak lain? Tadi kan cuma pedicure, kan kalau kecantikan begitu banyak kan? Apakah punya niat untuk kolaborasi dengan narasumber lain atau gimana? Kedepannya akan dilakukan, teman kita masih berpikirnya masalah pendanaan ya Bu ya. Karena dana untuk bayar narasumber ini kan mungkin tidak bisa 50-100 ribu, masih cukup banyak. Nantinya akan ada, tergantung nanti bagaimana tim bos untuk mengelola. Apakah nanti bisa disupport atau bahkan nanti ada volunteer dari narasumber. Contohnya kemarin Bu Prima yang di Manunggal 2 kue makasih Ya, itu beliau pernah cepat ngomong, saya mau Pak, gratis ya Bu ya. Nggak apa-apa, nggak dibayar, nggak apa-apa. iya sukarela ya. Bisa. Nah, salah satu tata boga nanti pembuatan kue maganya di sana juga. Kita juga. Ya, berarti kolaborasi dengan masyarakat ya. Nantinya. Itu termasuk wali murid apa enggak? Kalau Bu Azhar nggak sih Bu, karena anaknya sekolah di 157 kan. Yang dari wali murid nggak ada? Wali murid nanti ada batik. Di batik itu di Serdang nanti. Itu batik khas Tungkal. Lalu jahit Pak Haji Basu. Pak Haji Basu kan dulu anaknya di sini. Oh, makanya Di nggak alumni terima ya. ya, sana. Selebihnya mungkin nanti akan kita lihat sejalannya waktu, apakah bisa kita, karena dari struktur kurikulum itu kan tidak semua keterampilan kita masuk ke sertifikasi. Iya benar. Ada memang kurikulum yang khusus untuk sertifikasi, ada yang untuk pembekalan terhadap anak-anak yang mengalami C1. C1 itu seperti Down syndrome, itu tidak bisa kita sertifikasi karena sifatnya adalah software. Bu, silakan diminum. Iya. Kalau ibu pas ini bagus tuh Bu. Beberapa kali kegiatan beberapa teman malah cerita malah ada konflik dengan
kepala sekolah katanya ada kayak khawatir nanti bakal dipindahkan terus diganti dengan ini. Iya. Dari awal saya sampaikan bahwa saya tidak berminat menjadi kepala sekolah. Iya. Dari awal saya sampaikan saya lebih berminat jadi guru saja, karena apa ya, jadi kepala sekolah kan butuh leadership yang kuat. Iya, juga. ya, Pak. Jadi kalau misalnya tidak kuat, ya bakal susah sekolah nanti untuk berkembang. Dan buat saya, meskipun ada, cuma saya tidak berminat. Iya. Jadi saya bilang dengan kawannya, kalau di sekolah gitu, mau ganti kepala sekolah. Jadi saya bilang gini, kalau ngurus ibaratnya administrasi kita nggak bisa hari ini besok ya, bisa selesai. Tapi yang namanya mengurus watak tingkah laku manusia itu kita susah, ya Kak ya. Bukan kita tuh gimana mau ikut kegiatan kayak gini mau ganti kepala sekolah enggak. Yang jelasnya manajernya tuh bukan manajemen masalahnya administrasi, enggak, saya bilang manajemen yang ngurus orang ini. Nah, masalahnya kalau kepala sekolah itu sebagai panutan ya, contoh. Jadi dia bersifat, kalau kita kan belum bisa mengontrol emosi yang jelas. Mereka supaya ketemu wartawan yang hasilnya, Iya. bagaimana kita bisa menghadapi mereka. Karena saya juga mikir juga sih Bu, Bapak kan dulu kepala sekolah 2 kali, di sini 2 kali, di sini sekali. Iya, dia tahu. Jadi saya tahu setiap kali dengan mata kerjanya bener aja didatangi wartawan. Kerja kita sudah asal-asalan gitu kan. Sudah tak bisa didapat. Apalagi tipikal saya kan juga malas kalau sudah ribut-ribut itu udah malas. Iya, benar. Hindari saya memang benar. Itu yang di luar ya, apalagi yang di dalam menghadapi guru-guru berwatak bermacam-macam ya. Itu saya ngomong, nggak bisa, saya nggak bisa tipikal seperti itu yang bisa mengayomi ya. Menjelaskan kepala sekolah itu harus bisa mengayomi. Bahkan di kepala sekolah bilang kemarin, kalau ibu udah pensiun, anak-anak lagi kepala sekolah, kepala sekolah udah ada di pengawas aja sih. Tapi bercanda saya bilang. Iya benar. Kalau pengawas kita enggak. Iya, malah Pengawas kita kan cuma ibaratnya kontrol ya, tidak melaksanakan seluruh. Kalau kepala sekolah kan semua. Tapi bercanda tadi tahu kepala sekolah. Cari yang lain aja, D3 kan aku juga ada di sini kepala sekolah saya bilang. Jadi yang negeri nggak ada lagi ya, selain Pak Rio yang muda? Saya tidak ada lagi, saya itu terakhir 2011, habis itu tidak ada lagi. Tapi ini D3 kan ada Udi, anaknya Pak Udi, kepala SMP 3. Oh ini sangat baru. Mantan dulu kan dia ngajarnya di Kulbi. Ya, sampai 4 ya. Dia dulu sempat mau kuliah pun kan sempat zamannya Bapak jadi kepala sekolah datang ke sini kuliah di IPB. Ini kan ngambil aja UMD ya, udah di UMD selesai balik lagi di sini. Jadi kalau seandainya ini anak-anak Tanjung Barat yang dari PLB itu ditarik ke sini semua, itu gimana? Sebetulnya tidak secara tertulis ya Bu ya, tapi secara kebutuhan kami akan merekomendasikan. Saya berusaha juga untuk bagaimana supaya mereka diterima. Ibu Elis dengan Bu Rini itu kan termasuk guru yang pernah saya bawa untuk diterima di PGRI. Kalau bahkan ada lagi pun saya bisa bantu tanpa tes, tanpa uang pangkat. Itu di Universitas Jogja di PGRI. Nantinya ketika lulus, saya mengasih tanggung jawab untuk mereka kerja di sini. Jadi tidak tertulis, tapi secara kesadaran saya akan ngambil mereka. Karena daripada diambil sama kabupaten lain, iya benar. Masalahnya langka loh, guru yang kayak gitu tuh langka. Anak-anak sekarang pun disuruh masuk kayak gitu nggak mau. Padahal kalau dianya sudah termasuk murah ya dia. Dan tanpa tes, terus tanpa uang songgokan sama sekali. Karena kebetulan Pak Budi kan ada tingkat saya waktu S1 Bapak S namanya. Saya bilang, bisa nggak anak-anak Jambi diterima di sana? Bisa Mas, pakai tes ya. Tapi rekomendasi yang bagus katanya gitu. Oh iya siap. Ini 2 ini ya sudah bagus. Jadi dari misalnya Pak Rio rekrutnya kayak mana, ke sekolah-sekolah atau gimana, atau dia mau kemauan sendiri? Biasanya sih saya dari person to person gitu, orang yang masing-masing gitu saya sosialisasi. Ada penyadir yang sudah SMA, ada PLB, ada laksa di PLB, coba tanya dulu, basic gitu sih. Jadi dari mulut ke mulut mereka kan bersosialisasi sendiri. Termasuk tempat terapi saya biasanya tidak pernah untuk menyebarkan ini kan. Jadi dari mulut ke mulut yang kita sampaikan gitu.
Itu yang terapi yang Pak Dio itu tuh dia perorangan apa Ya. kelompok? Satu-satu, jadi satu anak, satu terapis. Pak Dio sini? Saya satu, dia ngajar sendiri. Ya, maksudnya nggak ada kolaborasi dengan kawan yang lain? Untuk saat ini belum, tapi kita coba dengan Bu Elis. Bu Elis sudah saya berikan ada 4, tapi di rumahnya langsung. Karena memang posisinya satu lagi bangun, ya dia bangun tempat di sebelah rumah itu kan ada sedikit lahan, jadi nanti mau dibangun, rencananya di sana nanti akan buat tempat menunggunya, tempat terapinya, nanti kita buat ruangan khusus, kita buat lagi di setting. Mudah-mudahan mungkin kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan kita sudah bisa gerak. Lagi daftar juga yayasannya, karena sifatnya Formal ya itu ya? Sifatnya sih swasta, tapi nantinya kalau misalnya dapat support dana, kan lagi coba MOU dengan beberapa teman yang ada di luar, ada di yayasan Belanda sama Jepang. Kalau misalnya tembus mungkin kita free kalau tembus, tapi kalau udah tembus ya mau kita tarik biaya untuk terapi, karena untuk membayar terapis yang tadi. Itu masih masuk ke kegiatan sekolah atau udah pribadi ya? Pribadi saya. Yang di sekolah nggak ada yang buka terapi seperti itu? Di sekolah ada, tapi Bu Lili sama Bu Elis, karena yang basicnya Dewi cuma Bu mereka. Tapi kalau Bu Elis sudah saya rekrut untuk secara bina gitu. Dan kedepannya juga pengen buat yayasan yang sifatnya sekolah nanti. Ada TKIB sama SFKIB namanya. Oh ya. Itu tempatnya masih dipikirkan. Kita lagi daftar yayasan. Kedepannya pengen buat, tapi tempatnya masih belum tahu. Jadi kalau guru PLB itu nggak ada spesifik misalnya untuk guru SD, guru SMP, SMA itu nggak? Kalau basicnya SLB dia wajib bisa untuk ngajar SD, SMP, SMA. Karena dasarnya ngajar itu bukan MGMP-nya, bukan KKG-nya, Iya benar. mata pelajarannya, bukan. Itu lari ke komunitas tadi ya. Ya, lebih kepada keterampilan dia menguasai jenis-jenis kebutuhan anak. Dan kalau saya pikir analogi yang juga akan digunakan itu bagus tuh. Jadi semua guru itu sebenarnya bisa ngajar semua materi pembelajaran. Ada saja di SD yang itu kan bisa semua mapel. Iya benar. Itu di-copy oleh dunia PLB dari tingkatan SD, SMP, SMA. SMP, SMA pun materinya kayak fisika, kimia, dan lain sebagainya gitu sebenarnya tidak terlalu spesifik, lebih kepada kulit-kulitnya saja. Karena ketika SMP, SMA keterampilan lebih banyak. Iya benar. Biar dia bisa turun ke masyarakat sudah mandiri, tidak tergantung dengan yang lain. Beberapa anak kita juga sudah bagus. Contohnya Aldi sama dia tadi nonton itu Aldi sama istrinya juga SMP. tunarungu juga dia kan SMP juga dulunya, cuman kerjanya juga rajin. Istilahnya ART lah gitu sebutnya, bantu nyuci, bantu kita gitu. Terus bisa bertahan hidup, bisa dia juga istrinya dengan Aldinya juga. Dan mereka juga sempat bilang waktu mereka pakai bahasa isyarat gitu. Iya benar. Kan pelatihannya banyak tuh yang kalau istrinya, kalau Aldinya itu orang-orang bilang Ya, pokoknya udah bisa mandiri ya, bisa menghidupi diri dia sendirian, kehidupan dia, jadi tidak terlalu tergantung. Itulah jadi moto dari ini ya. Jadi anak tadi itu walau dia punya kebutuhan khusus, tetapi dia bisa menghidupi diri dia sendiri. bahkan kalau ibu pernah lihat di lorong Bali kedua, karena pasar di Bali kedua tuh Bu, ada warung kan di depan itu, Bang Hussein kalau namanya. Itu anak-anak tunarungu sering kumpul di situ loh, yang kerja sebagai di gudang, sering kumpul di situ ngomong. Bahkan dengan orang normal ya komunikasi, orang normal tuh ada komunikasi juga, dan mereka bagus gitu. Di Bali 2 itu ada yang buat pengantar minuman galon. Iya. Beberapa banyak tuh yang sudah kita bisa lepas. Ya, tambah maju ya, STLB ya. Mudah-mudahan. Dan sebabnya di sini pun masih banyak kok anak-anak yang betul-betul sus kan. Katanya itu tadi saya bilang dia terlalu ketergantungan sehingga nanti misalnya gantung dengan orang tua. Kalau orang tuanya bisa kan, tak mungkin dia selalu di yang jelasnya dia harus bisa menghidupi diri dia sendiri. Pak Dia itu aja Pak Dia kita hari ini Pak Dia.